5 tahun aku percaya suamiku bekerja di luar negeri. Sampai sebuah telepon mengabarkan ibu mertuaku wafat seminggu lalu. Aku nekat mendatangi rumah tua yang ia larang, hanya untuk menemukan jejak suamiku di sana dan sebuah lemari besar yang terkunci rapat. Saat kubuka, tubuhku gemetar hebat. Siapa sebenarnya wanita kurus yang ia sembunyikan di dalam sana? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Cerita, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Rumah megah di sudut perumahan elit itu selalu terasa sunyi, meskipun pendingin ruangan terus menderu halus sepanjang waktu. Sylvie seringkali duduk di balkon lantai 2, menatap pagar besi tinggi yang memisahkan dunianya dengan kehidupan di luar sana. 5 tahun sudah ia menyandang status sebagai istri Bram, seorang pria yang dikenal sukses dan berwibawa di bidang konstruksi internasional. Namun, di balik kenyamanan fasilitas yang ia dapatkan, Sylvie merasa seperti burung di dalam sangkar emas yang dipoles dengan sangat rapi. Bram adalah sosok yang sangat protektif. Bahkan terkadang ia merasa suaminya itu cenderung menutup aksesnya ke dunia luar dengan alasan keamanan dan kenyamanan. Setiap kali Bram bersiap untuk pergi dinas ke luar negeri, ada prosedur tetap yang harus dipatuhi oleh Sylvie. Bram akan memastikan semua stok makanan terpenuhi. Asisten rumah tangga telah diberikan instruksi ketat. Dan yang paling penting adalah larangan untuk bepergian jauh tanpa seizinnya. Salah satu larangan yang paling tidak masuk akal bagi Sylvie adalah perintah untuk tidak pernah mengunjungi rumah ibu mertuanya di sebuah kampung terpencil di Jawa Tengah. Bram selalu beralasan bahwa ibunya adalah sosok yang sangat tertutup dan tidak suka dikunjungi oleh orang asing. Bahkan oleh menantunya sendiri, Sylvie hanya pernah bertemu dengan sang ibu mertua sekali. Itu pun sesaat sebelum pernikahan mereka digelar di sebuah hotel tanpa melibatkan banyak keluarga besar. Rasa penasaran seringkali menghinggapi benak Sylvie, terutama saat ia melihat Bram berbicara dengan nada rendah di telepon. Suaminya itu sering menghilang ke ruang kerja selama berjam-jam dengan alasan ada rapat penting dengan klien di luar negeri. Sylvie ingin sekali menjadi istri yang berbakti dan memahami kesibukan suaminya. Namun ada bagian dari hatinya yang merasa bahwa keheningan di rumah ini bukanlah sebuah ketenangan, melainkan sebuah tekanan yang tertutup rapat. Ia sering bertanya-tanya, mengapa Bram begitu keras kepala menyembunyikan sisi lain dari keluarganya, seolah-olah ada sesuatu yang sangat memalukan atau berbahaya di kampung halaman pria itu. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, sebelum Bram berangkat ke Malaysia keesokan harinya, Sylvie mencoba mencairkan suasana yang kaku. Ia bertanya dengan lembut tentang kondisi kesehatan ibu mertuanya yang sudah lama tidak terdengar kabarnya. Namun, reaksi Bram sungguh di luar dugaan. Pria itu meletakkan sendoknya dengan denting yang cukup keras di atas piring porselen, lalu menatap Sylvie dengan tatapan yang sangat tajam dan dingin. Bram mengatakan bahwa urusan ibunya adalah tanggung jawabnya sendiri dan Sylvie tidak perlu ikut campur agar tidak merepotkan diri sendiri. Jawaban itu membuat Sylvie bungkam. Ia merasa ada dinding yang sangat tebal antara dirinya dan masa lalu suaminya. Keheningan kembali menyelimuti ruang makan itu, meninggalkan Sylvie dengan ribuan pertanyaan yang tidak berani ia sampaikan. Ia memperhatikan wajah suaminya yang nampak lelah, namun penuh dengan kerahasiaan yang tidak terjamah. Bagi dunia luar, mereka adalah pasangan ideal yang tidak pernah dilanda badai. Namun bagi Sylvie, pernikahan ini terasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Ia tahu bahwa suatu saat nanti es itu akan retak, dan ia harus siap dengan apapun yang ada di bawah permukaannya. Malam itu,
Sylvie hanya bisa menatap punggung Bram yang berlalu menuju kamar, membawa pergi semua jawaban yang sangat ia butuhkan untuk merasa benar-benar menjadi bagian dari hidup pria itu. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih lengang dari biasanya karena Bram sudah berangkat ke bandara sejak subuh. Sylvie berniat menghabiskan waktunya dengan merapikan rak buku di ruang tengah, mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa hampa yang terus mengusik. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di atas meja bergetar hebat. Sebuah nomor asing dari area kode yang tidak ia kenali muncul di layar. Dengan perasaan sedikit ragu, Sylvie menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. Di seberang sana, terdengar suara seorang wanita yang terisak. Suaranya parau dan penuh dengan kesedihan yang mendalam. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Maya, adik ipar Sylvie yang hanya pernah ia temui sekilas saat acara pernikahan dulu. Tanpa banyak basa-basi, Maya bertanya, mengapa Sylvie dan Bram tidak datang ke acara tahlilan 7 hari wafatnya ibu mereka. Jantung Sylvie seakan berhenti berdetak sesaat mendengarnya. Ia merasa seperti baru saja disiram air es di tengah pagi yang terik. Dengan suara gemetar, Sylvie menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak tahu bahwa ibu mertuanya telah meninggal dunia. Ia bahkan tidak mendapatkan kabar apapun dari Bram mengenai kondisi ibunya yang memburuk hingga tutup usia seminggu yang lalu. Maya terdiam di seberang telepon, lalu tawa pahit terdengar dari bibirnya. Ia menceritakan bahwa Bram ada di sana saat pemakaman, berdiri dengan wajah datar tanpa menunjukkan kesedihan yang berarti. Bram mengatakan pada keluarga di kampung bahwa Sylvie sedang sakit keras di Jakarta, sehingga tidak bisa ikut menempuh perjalanan jauh. Sylvie merasa dunianya runtuh seketika. Kebohongan yang dilakukan Bram terasa begitu sistematis dan dingin. Mengapa suaminya tega menyembunyikan kematian ibunya sendiri dari istrinya? Apa yang sebenarnya sedang Bram tutupi hingga ia harus mengarang cerita tentang kesehatan Sylvie kepada keluarganya sendiri? Rasa bersalah mulai menggerogoti hati Sylvie dengan sangat hebat. Ia merasa telah menjadi menantu yang sangat durhaka karena tidak hadir untuk memberikan penghormatan terakhir bagi wanita yang telah melahirkan suaminya. Meskipun mereka tidak dekat, Sylvie selalu menganggap ibu mertuanya adalah bagian dari hidupnya yang harus ia hormati. Ia menangis tersedu-sedu di lantai ruang tengah, meratapi betapa malangnya nasib sang ibu yang meninggal tanpa kehadiran dirinya, dan betapa liciknya suaminya yang telah menipu semua orang dengan begitu rapi. Penjelasan Maya tentang kesederhanaan, pemakaman, dan betapa sepinya rumah di kampung membuat Sylvie merasa ada sesuatu yang sangat salah. Setelah menutup telepon, Sylvie terdiam cukup lama sambil menatap jendela. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah hidup dengan orang asing. Bram yang ia kenal sebagai suami penyayang dan pekerja keras ternyata memiliki sisi gelap yang mampu menipu dengan wajah tanpa dosa. Keinginannya untuk mengetahui kebenaran kini jauh lebih besar daripada rasa takutnya terhadap larangan Bram. Ia tidak bisa hanya berdiam diri di rumah mewah ini, sementara ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kematian ibu mertuanya. Dengan tangan yang masih gemetar, Sylvie mulai mencari tiket perjalanan menuju kampung halaman suaminya. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Bram di sana. Sylvie tahu bahwa ia tidak bisa pergi begitu saja tanpa persiapan yang matang. Jika ia langsung berangkat, asisten rumah tangga yang merupakan orang kepercayaan Bram pasti akan segera melapor. Maka, Sylvie mulai menyusun rencana dengan sangat hati-hati. Sebuah siasat yang belum pernah ia bayangkan akan ia lakukan dalam hidupnya. Ia memberitahu asisten rumah tangganya bahwa ia merasa sangat stres dan ingin menginap di rumah orang tuanya di kota tetangga selama beberapa hari untuk menenangkan diri. Ia bahkan sengaja memesan taksi daring
menuju terminal bus arah kota orang tuanya. Namun, setelah memastikan tidak ada yang mengikuti, ia turun di tengah jalan dan berganti kendaraan menuju stasiun kereta api. Sepanjang perjalanan menuju Jawa Tengah, perasaan Sylvie campur aduk antara cemas, marah, dan takut. Ia terus mematikan notifikasi ponselnya agar tidak terganggu oleh pesan-pesan rutin dari Bram yang biasanya menanyakan aktivitasnya setiap jam. Ia merasa seperti seorang pelarian di negerinya sendiri, bersembunyi di balik masker dan topi agar tidak dikenali oleh kolega suaminya, yang mungkin saja berada di tempat yang sama. Kereta api yang membawanya melaju menembus malam, seolah mencerminkan pikirannya yang sedang berpacu menuju ketidakpastian yang sangat gelap di depan sana. Di dalam gerbong yang remang-remang, Sylvie mencoba mengingat kembali setiap detail cerita Bram tentang kampung halamannya. Bram selalu menggambarkan tempat itu sebagai desa yang sangat terpencil. Aksesnya sulit dan orang-orangnya tidak ramah. Namun, setelah berbicara dengan Maya tadi siang, Sylvie mendapatkan gambaran yang berbeda. Maya bilang desa itu cukup tenang dan asri. Hanya saja, rumah ibu mereka memang terletak sedikit agak jauh dari pemukiman warga lainnya karena luasnya lahan kebun yang mengelilinginya. Perbedaan cerita ini semakin meyakinkan Sylvie bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Bram selama ini adalah bagian dari skenario besar untuk menjauhkannya dari kenyataan. Sylvie juga mulai mencurigai alasan Bram sering keluar negeri. Jika ia sanggup berbohong tentang kematian ibunya, bukan tidak mungkin ia juga berbohong tentang pekerjaannya. Sylvie mencoba mengingat kembali dokumen-dokumen proyek yang pernah ia lihat di meja kerja Bram. Semuanya tampak resmi dengan logo perusahaan besar. Namun ia baru menyadari bahwa ia tidak pernah sekalipun melihat foto Bram bersama rekan kerjanya di lokasi proyek yang sebenarnya. Rasa tidak percaya ini menyebar seperti racun dalam aliran darahnya, membuatnya tidak bisa tidur sepanjang perjalanan yang melelahkan itu. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, kereta yang membawa Sylvie akhirnya tiba di stasiun kecil yang menjadi tujuannya. Udara pagi yang dingin menyambutnya, membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa embun yang menyegarkan, namun sekaligus mencekam. Sylvie menarik napas panjang, mencoba menguatkan hatinya untuk menghadapi apapun yang akan ia temukan. Ia menyewa sebuah mobil tua dengan sopir lokal untuk mengantarkannya ke alamat yang diberikan oleh Maya. Perjalanan terakhir ini akan membawanya masuk ke dalam inti dari semua rahasia yang telah dipendam suaminya selama 5 tahun pernikahan mereka. Dan Sylvie sudah siap untuk kehilangan segalanya demi sebuah kebenaran. Mobil yang disewa, Sylvie melaju perlahan melewati jalanan aspal yang mulai retak di sana-sini, diapit oleh hamparan sawah hijau yang luas. Meskipun pemandangan di sekitarnya sangat indah, ada rasa asing yang menusuk hingga ke tulang. Sopir mobil itu sesekali melirik Sylvie melalui kaca spion. Mungkin merasa heran melihat seorang wanita berpakaian rapi dari kota besar datang ke pelosok desa sepagi ini. Sylvie mencoba bersikap biasa saja, namun jemarinya tidak bisa berhenti meremas tali tasnya dengan sangat kencang. Ia terus mengamati setiap tikungan dan pepohonan besar yang mereka lalui, menandai jalan untuk memastikan ia tidak akan tersesat jika harus pulang dengan terburu-buru. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, mobil akhirnya berhenti di depan sebuah jalan setapak yang hanya cukup untuk dilalui 1 kendaraan. Sopir itu memberitahu bahwa rumah yang dicari Sylvie berada di ujung jalan tersebut, tertutup oleh rimbunnya pohon bambu dan semak belukar. Sylvie turun dari mobil dan meminta sopir tersebut untuk menunggunya di dekat balai desa yang berjarak sekitar 200 meter dari sana. Ia tidak ingin kehadirannya terlalu mencolok jika sopir itu terus berada di depan rumah. Dengan langkah yang berat namun mantap, Sylvie mulai menyusuri jalan setapak yang lembab itu. Hatinya berdegup kencang, seirama dengan langkah kakinya.
Begitu ia tiba di ujung jalan, pemandangan yang menyambutnya sungguh jauh dari apa yang ia bayangkan. Di depannya berdiri sebuah rumah kayu tua yang tampak sangat terbengkalai. Atapnya banyak yang sudah miring, dinding kayunya mulai lapuk dimakan usia, dan halaman rumah itu penuh dengan rumput liar yang tumbuh setinggi pinggang orang dewasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa rumah ini pernah dihuni oleh seorang wanita tua dalam waktu yang lama. Tidak ada jemuran baju, tidak ada tanaman bunga di pot, bahkan tidak ada jejak kehidupan sehari-hari yang biasa ditemukan di rumah seorang ibu di pedesaan. Semuanya tampak mati dan sunyi, seolah-olah waktu telah berhenti di tempat ini berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sylvie merasa ada yang sangat ganjil jika ibu mertuanya baru meninggal seminggu yang lalu. Setidaknya, pasti ada bikas-bikas upacara pemakaman atau tahlilan di sekitar rumah itu. Namun, tanah di halaman rumah itu tampak sangat padat dan tidak menunjukkan tanda-tanda baru saja digali atau diinjak banyak orang. Sylvie berjalan mendekat ke arah jendela samping yang kacanya sudah buram karena debu tebal. Ia mencoba mengintip ke dalam. Namun, kegelapan di dalam rumah itu seolah menolak siapapun untuk melihat isinya. Bau apek kayu tua dan tanah yang lembab menguar kuat, membuat Sylvie merasa mual sesaat. Di tengah kebingungannya, Sylvie melihat sesuatu yang berkilau di dekat pintu samping rumah yang sedikit terbuka. Ia mendekatinya dan menemukan sebuah gembok modern yang tampak sangat baru, sangat kontras dengan kondisi rumah yang sudah reot itu. Gembok itu tidak terkunci sepenuhnya, hanya dikaitkan saja. Sylvie memberanikan diri untuk mendorong pintu kayu tersebut. Suara gesekan kayu yang kering memecah kesunyian desa, terdengar seperti rintihan panjang yang mengerikan. Saat pintu itu terbuka lebar, Sylvie disambut oleh udara pengap yang membawa aroma aneh campuran antara debu, obat-obatan, dan sesuatu yang manis, namun menusuk indera penciumannya. Sylvie melangkah masuk dengan sangat perlahan, membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan cahaya redup yang masuk dari sela-sela dinding kayu. Ruangan utama itu sangat kosong. Hanya ada beberapa kursi tua yang sudah rusak dan sebuah meja kayu besar yang dipenuhi debu. Namun, saat ia melangkah lebih jauh ke arah ruang tengah, langkahnya terhenti seketika. Di atas sebuah meja kecil di sudut ruangan, terdapat tumpukan barang yang terlihat sangat tidak selaras dengan lingkungan sekitarnya. Ada beberapa bungkus makanan instan bermerek mahal, botol air mineral yang masih penuh, dan yang paling mengejutkan adalah sebuah kamera pengawas digital yang lampunya masih berkedip kecil. Jantung Sylvie berdegup sangat kencang hingga ia merasa bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Ia berjalan menuju meja itu dan menemukan sebuah tas kulit yang sangat ia kenali. Itu adalah tas kerja Bram yang sering dibawa saat ia bilang akan pergi dinas ke luar negeri. Di dalam tas itu, Sylvie menemukan beberapa paspor. Namun paspor Bram tidak menunjukkan adanya stempel keberangkatan ke Malaysia dalam beberapa bulan terakhir. Sebaliknya, ia menemukan puluhan struk belanja dari toko swalayan di kota terdekat yang jaraknya hanya 2 jam dari desa ini. Bukti itu terpampang nyata di depan matanya, bahwa Bram tidak pernah pergi ke luar negeri selama ini. Pria itu bersembunyi di rumah tua ini setiap kali ia pamit pergi bekerja. Ketakutan Sylvie berubah menjadi amarah yang dingin. Ia merasa telah dikhianati secara luar biasa. Namun, kemarahan itu segera berganti dengan kecurigaan yang lebih gelap saat ia melihat foto-foto yang berserakan di bawah tas tersebut. Foto-foto itu menunjukkan Bram sedang berada di dalam rumah ini. Namun di latar belakangnya terdapat sosok seorang wanita yang wajahnya dikaburkan atau diambil dari sudut yang tidak jelas. Sylvie merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan daripada sekadar perselingkuhan. Mengapa Bram harus bersusah payah menciptakan skenario pekerjaan internasional
hanya untuk tinggal di rumah yang hampir roboh ini? Apa yang sebenarnya ia lakukan di sini setiap hari? Tiba-tiba, ponsel di saku Sylvie bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Bram. Sylvie merasa tangannya mendadak kaku. Ia ragu, apakah harus mengangkatnya atau tidak. Setelah getaran ketiga, ia memutuskan untuk mengangkatnya, namun tetap diam. Suara Bram terdengar di seberang sana. Nadanya sangat panik dan penuh tekanan. Sangat berbeda dengan suaranya yang biasanya tenang dan berwibawa. Bram bertanya dengan nada menuduh, menanyakan di mana Sylvie berada sekarang karena asisten rumah tangga melapor bahwa Sylvie tidak ada di rumah orang tuanya. Bram memerintahkan Sylvie untuk segera pulang dan jangan pergi kemanapun. Suaranya terdengar seperti ancaman yang terselubung dalam kekhawatiran semu. Sylvie segera mematikan ponselnya tanpa menjawab sepatah kata pun. Ia tahu waktunya tidak banyak. Bram pasti akan segera menyadari atau bahkan mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke sini jika ia memasang pelacak pada mobil atau ponsel Sylvie. Dengan sisa keberanian yang ada, Sylvie mulai menggeledah bagian belakang rumah. Ia melewati dapur yang sangat kotor, menuju ke sebuah lorong pendek yang menuju ke satu-satunya kamar yang pintunya tertutup rapat dengan sebuah lemari besar yang digeser untuk menutupinya. Sylvie merasa ada suara rintian halus yang berasal dari balik lemari itu. Suara yang terdengar sangat lemah, namun penuh penderitaan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sylvie mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggeser lemari besar yang menutupi pintu kamar tersebut. Suara decitan kayu yang bergeser di atas lantai tanah terdengar sangat memilukan di tengah kesunyian rumah. Setelah lemari itu bergeser cukup lebar, Sylvie melihat bahwa pintu kamar itu dipasangi kunci tambahan dari luar. Ia mencari benda tajam atau berat di sekitar sana dan menemukan sebuah linggis tua yang tergeletak di pojok dapur. Dengan tangan yang gemetar karena rasa takut dan kepanikan, ia mencoba merusak gembok tersebut. Setiap hantaman linggis terasa seperti menghantam jantungnya sendiri. Ia takut Bram tiba-tiba muncul di belakangnya sebelum ia berhasil membuka pintu itu. Setelah beberapa kali usaha, gembok itu akhirnya terlepas. Sylvie menarik napas dalam-dalam, mencoba menyiapkan mentalnya untuk apapun yang akan ia lihat di dalam sana. Saat pintu terbuka, aroma yang sangat menyengat langsung menusuk hidungnya. Di dalam ruangan sempit yang hanya diterangi oleh satu lubang kecil di atap, ia melihat sebuah tempat tidur tanpa alas yang sangat kotor. Di sana meringkuk seorang wanita dengan tubuh yang sangat kurus. Kulitnya pucat pasi, seolah tidak pernah terpapar sinar matahari selama bertahun-tahun. Rambutnya panjang dan gimbal, menutupi sebagian wajahnya yang tampak sangat cekung dan penuh luka memar yang sudah menguning. Wanita itu tersentak kaget dan mencoba menjauh ke sudut ruangan saat melihat Sylvie. Suaranya hanya berupa bisikan ketakutan yang tidak jelas. Sylvie perlahan mendekat sambil mencoba menenangkan wanita itu dengan suara yang sangat lembut. Ia mengatakan bahwa ia datang untuk menolong. Saat wanita itu perlahan mengangkat wajahnya, Sylvie merasa pernah melihat wajah itu sebelumnya. Ingatannya kembali ke masa-masa awal ia mengenal Bram. Saat ia secara tidak sengaja menemukan sebuah foto lama di dompet Bram tentang seorang wanita cantik yang Bram sebut sebagai mantan tunangannya yang telah meninggal karena kecelakaan. Ternyata wanita itu masih hidup dan berada di sini. Dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi, wanita itu mulai menangis tanpa suara. Air matanya membasahi pipinya yang kotor. Dengan suara yang sangat parau, ia membisikkan satu nama, Bram. Ia menceritakan dengan terbata-bata bahwa ia telah disekap di sini sejak Bram memutuskan untuk menikah dengan Sylvie. Bram tidak bisa melepaskannya karena wanita itu mengetahui semua kecurangan, keuangan, dan kejahatan masa lalu. Bram alih-alih membunuhnya.
Bram memilih untuk memenjarakannya di sini, memberinya makan hanya secukupnya agar tetap hidup, dan mengunjungi tempat ini setiap kali ia mengaku pergi dinas ke luar negeri untuk memuaskan obsesi gilanya dalam memegang kendali atas hidup seseorang. Sylvie merasa mual dan sangat jijik dengan kenyataan yang baru saja ia dengar. Suaminya adalah seorang monster yang menyamar dalam wujud pria terhormat. Ia segera membantu wanita itu untuk berdiri, namun kaki wanita itu sangat lemah sehingga ia hampir jatuh. Sylvie memapahnya dengan sekuat tenaga, mengabaikan rasa takutnya sendiri demi menyelamatkan nyawa yang hampir padam ini. Mereka harus segera keluar dari rumah ini sebelum Bram sampai. Sylvie tahu bahwa jika Bram menemukan mereka berdua di sini, ia mungkin tidak akan ragu untuk menghabisi mereka berdua demi menjaga rahasia. Kelamnya tetap terkubur di bawah rumah kayu yang rapuh ini. Sylvie memapah wanita itu keluar dari rumah dengan susah payah. Setiap langkah terasa seperti perjalanan berkilo-kilometer karena beban fisik dan mental yang mereka tanggung. Mereka melewati halaman rumah yang penuh semak berduri. Sylvie tidak peduli lagi jika kulitnya tergores atau pakaian mahalnya robek. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal: mencapai mobil sewaan yang menunggunya di balai desa. Wanita di rangkulannya terus bergumam ketakutan. Setiap kali ada suara burung atau dahan yang patah, ia akan gemetar hebat. Sylvie terus membisikkan kata-kata penyemangat. Meskipun ia sendiri merasa hampir pingsan karena ketakutan yang luar biasa, saat mereka hampir mencapai jalan setapak utama, Sylvie mendengar suara deru mesin mobil yang melaju kencang mendekat ke arah rumah. Ia segera menarik wanita itu untuk bersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu yang sangat lebat. Dari celah dedaunan, ia melihat mobil SUV hitam milik Bram berhenti dengan mendadak di depan rumah. Bram keluar dari mobil dengan wajah yang merah padam. Ia tampak sangat kalap dan langsung berlari menuju pintu rumah yang terbuka. Sylvie menahan napasnya. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa dadanya sakit. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri, sementara Bram sibuk memeriksa bagian dalam rumah. Tanpa membuang waktu lagi, Sylvie membawa wanita itu berlari menjauh menuju arah balai desa. Mereka mengambil jalan memutar, melewati pematang sawah, agar tidak terlihat dari jalan utama. Beruntung, sopir mobil sewaan yang dipesan Sylvie masih setia menunggu di sana. Sopir itu tampak sangat terkejut melihat Sylvie membawa seorang wanita dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun Sylvie langsung memerintahkannya untuk segera menjalankan mobil menuju kantor polisi terdekat di kota kabupaten. Sopir itu seolah mengerti kegentingan situasi dan langsung memacu mobilnya secepat mungkin, meninggalkan debu yang berterbangan di jalanan desa yang sunyi. Di dalam mobil, Sylvie segera menghidupkan kembali ponselnya hanya untuk menghubungi nomor darurat. Ia menjelaskan situasinya dengan suara yang sangat jelas, meski air matanya terus mengalir. Wanita di sampingnya mulai merasa sedikit tenang karena sudah berada di dalam kendaraan yang bergerak menjauh dari neraka pribadinya. Wanita itu meraih tangan Sylvie dan menggenggamnya dengan sisa tenaga yang ada. Sebuah tanda terima kasih yang membuat hati Sylvie semakin hancur. Sylvie menyadari bahwa selama 5 tahun ini, kebahagiaannya dibangun di atas penderitaan wanita lain yang disekap hanya beberapa jam dari tempat tinggalnya sendiri. Sepanjang perjalanan, Bram terus mencoba menghubungi Sylvie. Peasant yang masuk mulai berubah dari nada khawatir menjadi ancaman mati. Bram mengatakan bahwa Sylvie telah menghancurkan segalanya dan ia tidak akan membiarkan Sylvie hidup tenang jika tidak kembali sekarang juga. Namun, Sylvie tidak lagi merasa takut. Ancaman itu justru menjadi bukti tambahan yang ia butuhkan untuk menjerat suaminya. Ia telah memutuskan untuk tidak akan pernah kembali ke rumah mewah yang ternyata adalah penjara bagi moralitasnya. Ia akan menghadapi badai ini dengan kepala tegak, demi dirinya sendiri dan demi wanita malang yang kini bersandar lemas di bahunya
kantor polisi. Kabupaten malam itu menjadi saksi runtuhnya fasad sempurna kehidupan seorang Bramastya. Sylvie memberikan pernyataan lengkap dengan bukti foto-foto yang ia ambil di dalam rumah tua, paspor palsu, dan tentu saja kehadiran wanita yang telah disekap selama bertahan-tahan sebagai bukti utama yang tidak terbantahkan. Tim medis segera dikerahkan untuk merawat wanita tersebut. Sementara tim buser polisi langsung bergerak menuju lokasi rumah kayu di desa itu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membekuk Bram yang masih berada di sekitar rumah, mencoba memusnahkan bakti-bakti lain yang tersisa di sana. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat karena bakti-bakti yang ditemukan di lapangan sangat telak. Bram tidak bisa lagi mengelak saat polisi menemukan ruang bawah tanah kecil lainnya yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penipuan proyek fiktifnya selama ini. Berita tentang penyekapan ini segera menjadi sorotan media nasional, menghancurkan karier dan kehormatan Bram dalam sekejap. Pria yang dulunya dipuja sebagai pengusaha sukses itu kini harus mendekam di balik jeruji besi dengan vonis penjara seumur hidup atas berbagai pasal berlapis, mulai dari penyekapan, penganiayaan berat, hingga penipuan berskala besar. Sylvie berdiri di depan gedung pengadilan setelah sidang putusan terakhir dibacakan. Ia merasa ada beban yang sangat besar telah terangkat dari pundaknya. Ia telah mengajukan gugatan cerai dan memutuskan untuk melepaskan semua harta pemberian Bram yang ternyata berasal dari hasil kejahatan. Baginya, memulai hidup dari nol jauh lebih baik daripada hidup bergelimang kemewahan yang berlumuran darah dan air mata orang lain. Ia merasa jauh lebih ringan sekarang. Seolah-olah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang dan melelahkan. Selama 5 tahun terakhir, wanita yang ia selamatkan, yang kini mulai membaik kondisi kesehatan dan mentalnya di bawah perawatan Yayasan Perlindungan Perempuan, menjadi sahabat dekat Sylvie. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, saling menguatkan untuk sembuh dari trauma yang disebabkan oleh pria yang sama. Sylvie belajar bahwa kejujuran adalah pondasi paling utama dalam hidup, dan keberanian untuk melihat kebenaran meskipun menyakitkan adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan yang sejati. Ia tidak lagi melihat ke belakang dengan penyesalan, melainkan melihat ke depan dengan harapan yang lebih cerah. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, membiaskan warna jingga yang hangat di langit kota. Sylvie melangkah menuju mobilnya yang sederhana, meninggalkan gedung pengadilan dengan senyum kecil yang tulus. Ia tahu, perjalanan untuk benar-benar sembuh masih sangat panjang. Namun ia tidak lagi merasa takut. Ia telah berhasil memutus rantai kebohongan yang selama ini membelenggu hidupnya. Kini, ia siap untuk menulis bab baru dalam hidupnya. Sebuah cerita tentang seorang wanita yang berhasil keluar dari kegelapan dan menemukan cahayanya sendiri dalam kejujuran yang tanpa batas.